Kita akan lihat bersama saudara pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutar balikan. Saudara, kita melihat bagaimana saudaraku, era berubah, ya, zaman berganti. Bagaimana dikatakan Samuel sudah menjadi tua, ya, sudah tidak mampu lagi dia melanjutkan pekerjaannya, dan dia berusaha sebagai orang tua, dia rindu anak-anaknya yang menggantikan dia sebagai hakim-hakim di Israel. Ibu saudara, tetapi bagaimana kita melihat ternyata dikatakan oleh firman Tuhan bahwa tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutar balikan keadaan. Saudara, kita sama-sama harus melihat, ya, secara utuh ayat ini. Karena kemudian anak-anak Samuel tidak seperti Samuelnya. Kualitas hidup mereka tidak seperti, bahkan jauh sekali dari orang tuanya, dari ayah mereka. Ya, ketika Samuel menjadi seorang hakim dan betul-betul dengan tulus hati, dengan rela hati, dengan kejujuran, dengan keikhlasan, saudara. Tetapi dikatakan anak-anaknya ini mengejar laba, menerima suap, dan memutar balikan keadilan. Ada apa di sini, saudara? Itu pertanyaan. Ya, satu hal yang kita tahu, saudara, bahwa tidak secara otomatis, Bapak Ibu saudara, bahwa setiap anak harus mengambil keputusannya sendiri untuk menjadi apa hidupnya ke depan, menjadi apa kualitas hidupnya ke depan. Ya. Seorang anak, dia yang akan memutuskan, itu tidak bisa diwariskan, Bapak Ibu saudara, bahwa kalau bapaknya baik maka anaknya baik. Ya, saudaraku, memang ada pepatah seperti itu, ya, saudaraku, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tetapi kemudian kembali kepada pilihan si anak ini kembali, saudara. Tapi yang saya mau sampaikan sebetulnya adalah bagaimana kemudian peran Samuel ini. Karena yang saya lihat ada terlalu banyak anak-anak daripada pemimpin yang ada dalam Alkitab. Anak-anaknya kemudian tidak menjadi pemimpin. Anak-anaknya kemudian tidak seperti orang tuanya, tidak seperti ayahnya. Ya, saudara, ambil contoh Musa orang hebat. Tapi ternyata, saudara, itu anak-anaknya Musa itu nggak ada yang jadi seorang imam, nggak ada yang jadi seorang yang hebat. Tidak ada. Dan kita lihat juga anak-anaknya Samuel. Anak-anak Samuel juga sama seperti itu. Saudara, ada apa di sini, saudara? Ya, ini yang kita mau lihat sama-sama. Ini yang kita mau renungkan sama-sama. Ada apa, saudara? Karena saya percaya nggak seperti itu rumusnya, nggak seperti itu seharusnya yang terjadi. Tapi yang kita lihat, anak-anak Musa, ya, bukan seorang yang kemudian melayani di dalam bait Allah, tidak. Anak-anak Harun yang melayani, anak-anak Musa enggak. Anak-anak Musa lebih tertarik sama sekuler. Ya, saudara. Dan kita melihat juga sama, sudah di pasal ini tentang Samuel, anak-anaknya kok seperti itu, ya. Ini, saudara, bagaimana saya melihat, ya, saya melihat bahwa kadang kala kita terjebak dengan situasi yang seperti itu. Saya melihat saya cuma punya ini, saya bukan menghakimi, saudara, tidak. Sama-sama ini menjadi sebuah perenungan buat kita. Saya bukan orang yang pantas atau boleh menghakimi kita. Tapi saya percaya ini pasti ada sebab akibat. Hidup itu ada sebab akibat. Ada amin, saudaraku, ya. Hidup ini selalu ada sebab akibat. Akibatnya seperti ini, pasti sebabnya seperti ini. Gak mungkin dia muncul tiba-tiba
nggak mungkin dia muncul secara secara tunggal, tidak ada kait mengaitnya, pasti ada kaitan, ada kait mengait. Dan yang saya lihat dari apa yang saya lihat, Samuel kayaknya terlalu sibuk gitu ngurusin Israel. Sama Musa juga terlalu sibuk ngurusin Israel. Ya. Mereka punya banyak waktu buat Israel. Mereka punya banyak tenaga buat Israel. Musa seperti itu. Kalau buat Israel selalu punya waktu, ya. Nggak udah capek juga, diada-adain ya, saudara. Tenaganya diada-adain lagi, dikuat-kuatin lagi. Sama seperti Samuel. Samuel juga punya banyak waktu buat Israel. Ya, buat ngurusin Israel punya banyak waktu. Punya banyak tenaga buat ngurusin Israel. Tapi saudaraku ya, untuk keluarga, untuk anak-anak habis. Ya, ngurusin Israel, pulang rumah, saudaraku udah gak punya waktu. Udah gak ada tuh yang namanya istilah sekarang quality time. Udah gak ada tuh waktu dimana kumpul, ngobrol. Nggak ada tuh yang namanya berbagi cerita. Kenapa? Karena sudah lelah. Musa kalau sudah mimpi capek pulang rumah udah nggak punya waktu buat anak-anak. Akhirnya begini, nggak ada nilai-nilai yang dibagi. Karena firman Tuhan bilang, katanya sudah mengajarkan kepada setiap orang tua, kalau kamu duduk, kamu berjalan, kamu berbaring, cerita tentang firman, tentang Taurat. Ya, kalau kamu lagi berbaring, kalau kamu lagi jalan, kalau kamu lagi duduk, ya cerita tentang kebenaran sama anak-anakmu, katanya. Dan ini nggak ada. Saat-saat seperti ini nih nggak pernah ada, atau ada tapi jarang. Dan ternyata dampaknya besar sekali. Orang tuanya hebat, orang tuanya dikagumi, orang tuanya punya kualitas yang luar biasa. Tapi kemudian turun ke anak-anak. Betul, saya percaya ada salah si anak. Tapi saya harus bilang juga, ada salah juga kita sebagai orang tua. Kita nggak punya waktu. Ceritanya mungkin cerita yang berbeda. Ya, ceritanya sudah cerita yang berbeda. Atau memang kita nggak punya lagi saat-saat yang seperti itu, kebersamaan, masuk kamar, karena sudah lelah. Dan saya cuma bilang begini, harga yang harus dibayar sama Samuel mahal sekali. Dia berhasil bangun Israel. Dia berhasil merestorasi, membangkitkan lagi semangat Israel. Tapi dia gagal membangkitkan semangat itu di tengah-tengah anak-anak. Miris ya saudara, buat saya ini miris. Kita nggak bisa bilang nggak apa-apa ini jadi sebuah korban. Nggak bisa. Saudara nggak bisa bilang nggak apa-apa, ini resiko. Nah, bukan, ini bukan resiko. Nggak bisa, nggak boleh. Kita nggak bisa bilang begini, ya inilah harga yang saya harus bayar, anak-anak saya jadi seperti ini. Tapi lihat, Israel bangkit, Israel mengenal Tuhan lagi, Israel meninggalkan hidup yang lamanya. Buat saya itu saudara, ini nggak boleh kita bilang begini. Ya inilah harga yang saya harus bayar, inilah resiko yang saya harus tanggung. Nggak bisa. Karena saya percaya Tuhan juga nggak menginginkan seperti itu. Amin. Ya. Tuhan nggak mau saudara anak-anak kita jadi anak-anak yang terhilang. Kita pelayanan, tapi anak-anak kita nggak pernah bertumbuh. Anak-anak kita sendiri akhirnya nggak mengalami Tuhan dalam hidup. Ini serius saudara. Ini serius. Saya nggak mau saudara. Saya sibuk, saya bisa bangun orang-orang jemaat. Maaf saudara. Kalau itu harganya, maaf, saya nggak mau.
Tapi bukan itu masalah harga atau apa atau bagaimana, bukan. Itu bicara apa? Itu bicara kelalaian. Maaf saudara, kalau sampai terjadi seperti itu sama saya, itu sebuah kelalaian yang saya buat. Maaf, saya bukan sedang menghakimi siapa, apalagi orang-orang hebat di Alkitab ini. Tapi ini menjadi sebuah evaluasi buat bagaimana dengan kita sibuk, kita sendiri terbangun rohaninya, tapi bagaimana dengan anak-anak ini? Saya pantau terus anak saya, saudara. Saya pantau terus sampai pada titik-titik saya bisa mentolerir. Tapi satu titik tertentu saya harus ngomong, saya harus ingatkan, saya harus tegur. Karena saya nggak mau. Saya punya banyak waktu menasihati jemaat, ya, yang Tuhan percayakan sama saya. Tapi saya nggak punya waktu buat memperhatikan anak saya. Saya nggak punya waktu untuk kemarin sebentar ngobrol, berbagi pengalaman, cerita. Si anak juga bisa cerita begini, begitu, ngalamin begini, ngalamin begitu. Kadang-kadang kita udah nggak punya waktu. Maaf nih saudara, bapak-bapak sudah, ibu-ibu sudah bukan bicara ngadepin anak-anak yang masih mungkin ngadepin cucu. Tapi saya cuma bilang begini, sayang. Kalau kita nggak ambil peran kita sebagai oma, sebagai opa, sayang. Ya, mungkin kita melihat begini, bapak ibu selalu harus peka. Kalau sampai anak-anak kita, anak-anak bapak ibu saudara nggak punya waktu sama anak-anaknya, ya maksudnya sama cucu bapak ibu saudara ambil alih. Paling tidak ada tuh ngobrol sama cucu, ada tuh kasih pesan-pesan yang rohani sama cucu. Kata-kata yang sederhana, bukan lagi khotbah, kata-kata yang sederhana, cerita-cerita singkat, tapi mengajar si cucu, si anak ini mengenal tentang Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya suka singgung ini. Saya ribuan khotbah yang saya sudah sampaikan. Ribuan khotbah. Ya bayangkan saja sudah setiap pasal, hampir tiap hari. Tapi sudah dari setiap khotbah itu banyak yang saya lupa. Tapi cerita dari papa mama saya, cerita tentang pengalaman hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan, itu kuat sekali, sudah tertanam dalam hidup saya, di otak saya. Tertanam begitu kuat. Saya bukan lagi nyeremehin firman, enggak. Tapi kadang-kadang kita lupa. Tapi cerita yang disampaikan oleh orang tua kita, saudara, bagaimana orang tua saya, bagaimana hidup berjalan bersama dengan Tuhan, menghadapi tantangan, berserah sama Tuhan, bergantungnya cuma sama Tuhan, menghadapi situasi dia papa mau ditangkap katanya, saudara. Dia sama Jepang, papa didatengin sama Jepang, papa lagi baca Alkitab. Ya, harusnya itu langsung tarik. Ya, ada satu mobil masuk, tiba-tiba papa sudah nggak bisa ngumpetin itu Alkitab. Ya, situasinya sudah nggak, akhirnya datang. Itu kalau bukan Tuhan yang tolong, papa sudah diampun. Papa sudah masuk, papa saya cerita, papa itu sudah masuk dalam daftarnya PKI. Maksudnya yang bakalan dihabisin sama PKI itu. Papa sudah masuk dalam daftar. Tapi bagaimana Tuhan luputkan? Ya, di situ cerita-cerita yang anak kecil dengerin sambil angin lalu, tapi nyantol. Dan itu membekas banget. Dan itu membentuk saya. Kalau saya gini, ketika saya hadapi sesuatu, nggak usah takut. Ada Tuhan yang bela saya. Ada amin, saudara. Ada pesan yang kuat, saudara. Sampai saya kalau ada apa-apa, cerita itu suka nongol, suka muncul. Yang saya suka bagikan sama Bapak Ibu Saudara, Papa ada di Majalengka, ya. Papa sudah dalam pelayanan yang cukup mapan, lumayan, saudara. Yang namanya zaman dulu ya, saudara. Zaman Belanda, zaman Jepang, itu zaman Jepang. Semua susah,
hidup susah, makan susah, papa nikmat, papa terjamin gitu. Karena papa ngurusin itu jaga-jaga kenil, ya, tentara-tentara kenil, saudara. Jadi Belanda masih suka masuk itu, saudara, suka pasok bahan makanan, beras, minyak, ya kayak gituan. Nah satu saat nggak ngerti bagaimana kayak Tuhan suruh papa gerakin papa untuk keluar dari Majalengka, ya saudara. Di Paten ke Majalengka. Papa disuruh keluar sama Tuhan. Tiba-tiba ada temannya datang. Ya, temannya datang bilang, hanya pakai bahasa Manado lah ya gitu, saudara. Kamu enak ya sekarang di sini, yang lain susah, kamu nyaman di sini. Papa bilang begini, kamu mau? Kalau kamu mau, kamu masuk sini, saya keluar dari sini. Itu saudara. Kamu mau? Dia pikir papa guyonan, saudara. Ya, benar. Iya, kalau kamu mau saya keluar dari sini, kamu pegang. Akhirnya nggak ngerti bagaimana, saudara, diserahin. Pelayanan itu diserahin. Ya, tadi pakai apa ya, sudah apa Majalengka. Diserahin lah, saudara. Pelayanan. Akhirnya papa mesti merintis masuk Cirebon, merintis baru lagi. Maksudnya, ya dari nol lagi. Tapi papa rasa itu memang dari Tuhan. Tuhan yang suruh papa keluar dari sana. Ya. Akhirnya apa Bapak Saudara? Ya, sudah berbulan-bulan, ya sudah berapa bulan kemudian papa main ke sana. Ya, dulu kan komunikasi nggak ada. Ya, dulu kan nggak ada komunikasi, telepon juga susah. Ya. Jadi akhirnya papa main, papa berkunjung ke pelayanan. Datang di sana, saudara, dapat berita apa? Kawan papa ini, saudara, yang ganti papa di sana, dipenggal kepalanya sama Jepang. Dipenggal kepalanya sama Jepang. Nah, kalau papa ada di situ, kepala papa yang dipenggal sama Jepang. Artinya gitu loh, saudara. Bagaimana hidup saya dapat pengajarannya apa? Memetik pelajarannya apa? Hidup dalam jalan-jalannya Tuhan itu indah. Ada amin, saudara. Hidup dalam rencana-rencana Tuhan tuh memang gak gampang. Kenapa? Harus tinggalin sesuatu yang sudah nyaman, masuk dalam sesuatu yang gak jelas. Iya kan? Ninggalin pelayanan yang sudah artinya sudah ada jemaat. Ini mesti keluar, tinggalin masuk di kota Cirebon yang belum tahu siapa-siapa, nggak kenal. Tapi papa mesti bantu-bantu pendeta Lontoh yang di Jalan Talang. Ya, kami bantu-bantu gitu sudah. Mulai rintis pelayanan. Nggak gampang. Memang masuk dalam jalannya Tuhan itu nggak gampang, nggak enak di daging, nggak enak. Kenapa? Ya bertentangan. Kadang-kala Tuhan suka bawa kita keluar dari zona nyaman itu, keluar kita dari keadaan yang udahlah Tuhan. Tapi sebetulnya ya itu Tuhan punya rencana yang lebih indah buat saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudara. Tapi kan daging ini kan melihatnya yang sekarang. Daging ini nggak suka sama yang nggak enak. Percaya, daging ini nggak suka sama yang nggak enak. Masalahnya kadang-kala rencana Tuhan itu seringkali membawa kita masuk dalam pengalaman buat daging ini nggak enak. Itu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa meresponi, bisa melihat, bisa senang. Dan sekali lagi kita kembali pada firman ini. Saya kembali diingatkan kalau saya ngalamin begitu, ya kan ada cerita yang papa cerita. Oh iya, muncul banyak sekali cerita-cerita. Saya masih kecil, saudara. Waktu itu sambil main karambol. Ya, papa bukan cerita sama saya, papa cerita sama kakak-kakak saya anak bawah. Tapi cerita itu buat saya itu masuk. Itu. Jadi kadang-kala bapak ibu bilang begini, lah Angel diomongnya, Angel enggak. Setiap firman itu kata Alkitab, setiap firmanku itu kata firman Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Ada amin, saudara. Cerita tentang Tuhan kepada anak-anak kita, cerita bagaimana saudara berjalan bersama dengan Tuhan, itu adalah sebuah firman, sebuah kesaksian itu. Dan saya percaya itu tak pernah sia-sia, itu akan masuk tertanam dalam hati mereka. Yang jadi benih lalu kemudian tumbuh, itu akan berpengaruh besar dalam perjalanan hidup mereka ke depan.
Mungkin Samuel nggak punya waktu buat cerita seperti itu lagi. Ceritanya habis buat Israel. Israel, Tuhan itu apa macam-macam. Waktu pulang, cerita itu sudah nggak muncul lagi, nggak pernah ada. Saya nggak mau, saudara. Dan harusnya kita juga nggak boleh, nggak mau. Ya. Kita kenal Tuhan, tapi anak-anak kita nggak kenal Tuhan. Kita jadi orang-orang yang cinta Tuhan, tapi generasi kita berikutnya bukan orang-orang yang bukan orang-orang yang cinta Tuhan. Sedih. Kita lagi ngadepin, kita tuh punya tanggung jawab mempersiapkan generasi-generasi yang tetap percaya mengenal Tuhan, cinta Tuhan. Karena dunia ini lagi ngabisin mereka, dunia ini lagi menghilangkan mereka dari hadirat Tuhan. Iya, sesungguhnya seperti itu. Dunia ini lagi berusaha, ya saudaraku, menyingkirkan mereka. Saya sih bersyukur di tempat ini yang sudah anak-anak muda bergiat melayani Tuhan. Ya, saya bersyukur sekali. Mereka berlomba-lomba maju di dalam Tuhan. Ya, saya percaya itu peran Bapak Ibu Saudara juga. Ya, sebagai orang tua, sebagai oma-oma. Tapi biarlah itu terus kita lakukan, biarlah itu terus kita kerjakan. Sampai apa? Sampai ada generasi yang baru yang muncul, generasi yang lebih kuat, generasi yang lebih hebat, generasi yang lebih takut akan Tuhan, generasi yang cinta Tuhan. Ada amin, saudara? Generasi-generasi yang bukan kehilangan Tuhan, tapi generasi-generasi yang semakin, waduh, habis-habisan buat Tuhan, cinta mati sama Tuhan. Dan kita percaya, saudara, di tengah-tengah situasi yang semakin sukar di hari-hari ke depan, tapi kalau generasi berikut kita, ya anak-anak kita, cucu-cucu, ya saudara, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Saya sih percaya mereka tetap dipelihara oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ada amin, saudara. Dengan cara Tuhan yang aneh-aneh, dengan cara Tuhan yang aneh-aneh, Tuhan tetap mampu memelihara mereka. Kita akan gak hadir lagi bersama dengan mereka, kita akan gak ada lagi bersama dengan mereka. Tapi percaya ada Tuhan yang telah menyertai mereka, melindungi mereka, menjagai mereka, dan memelihara mereka dengan cara yang ajaib. Ini bagian yang pertama, saudara. Bagian yang kedua, kalau saudara melihat, ayatnya yang ke-9, saudaraku, sampai ayatnya yang ke-12 saja, saudara. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 saja. Sama-sama kita baca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ayat 12, ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Saudara, begini saudara, ya, Israel pada akhirnya ketika melihat anak-anak Samuel ini tidak seperti Samuel, maka mereka bilang, kami mau raja aja, kami minta raja, ya, kami minta raja. Ya, saudara, Samuel kecewa, ya, saudara, Samuel kecewa, seperti dia ditolak. Tapi kemudian Tuhan bilang sama Samuel, bilang sama mereka, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, kalau kamu punya raja, nanti akan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Artinya Tuhan memberitahukan dulu, saudara, bahwa begini yang saya tangkap begini, bahwa dalam setiap keinginan, dalam setiap apa yang menjadi cita-cita kita harus tahu, saudara, bahwa dalam setiap keinginan kita itu ada resiko-resiko yang harus kita tanggung. Ya. Ada resiko-resiko. Setiap keinginan kita
tahukah saudara, itu terkandung resiko. Ya saudara, itu terkandung resiko. Saudara gini nih, saudara, aduh Pak Gem, misalnya Pak Gem doain sih pengen jual rumah, ya resiko, ya saudara dapat duit, tapi resikonya apa? Resikonya saudara nggak punya rumah lagi, atau rumah saudara yang tadinya ada 2, jadi sekarang tinggal 1. Ya, resiko selalu dalam setiap permintaan, permohonan, keinginan kita itu terkandung di dalamnya ada resiko. Makanya firman Tuhan bilang lewat Samuel, nih kalau kamu punya raja, kamu akan begini. Maksudnya Tuhan lagi mau bilang begini, tolong dipikirkan dulu, tolong ditimbang lagi, siapkah, setujukah? Karena kadang-kala kita hanya berpikir tentang apa yang kita inginkan. Oh pokoknya ya, dapat, pokoknya rumah dijual, Kita sudah mikir belum resiko yang akan kita hadapi di depan. Kalau kita bilang begini, Tuhan berkati saya, Tuhan tolong berkati saya. Tahukah saudara, permintaan saudara yang satu itu juga itu punya resiko. Ketika seorang istri berdoa bagi Tuhan, berkati suami saya, Tuhan berkati, Tuhan berkati usaha pekerjaan ini, berkati Tuhan. Jangan gagal terus, Tuhan, jangan kere terus pegel, Tuhan kere terus, Tuhan. Tahukah saudara bahwa permintaan saudara yang satu itu juga itu beresiko. Ketika orang ini udah punya duit, ada resiko yang saudara harus hadapi. Siap enggak? Kadang-kadang kita nggak berpikir, kita nggak mikir resiko itu. Iya kan? Ada orang nih, maaf nih saudara, ada orang ya, maaf coba contoh aja. Orang misalnya udah lama nggak punya anak, pengen punya anak sih Tuhan, udah pengen punya anak. Resiko waktu sudah punya anak nih saudara, ya apalagi telat gitu punya anak, udah umur 40 baru punya anak misalnya, ya, resikonya tambah besar. Ya, mikirin punya anaknya sih seneng, tapi apa resiko ngurusinnya, bangun tengah malam, ini apa namanya macam-macam, aduh itu. Kadang-kala kita nggak mikirin itunya, kita cuma mikirin dapatnya. Dikabulkan doa kita, habis itu udah nggak mikir. Setiap keinginan kita itu ada resiko. Kayak gini nih saudara, saya pengen usia 70 tahun sinode dirayain, ya ada resiko. Resikonya apa? Oh semua sibuk, ya semua sibuk, semua harus meres otak, ya semua apalagi di tengah-tengah situasi seperti sudah doa ya bagi saudara. Situasi 1 minggu ini berubah begitu cepat. Ya. Sampai ya itu resiko yang harus ditanggung. Sampai hotel kalau sampai yang dipesannya berapa, terus yang datangnya segini, ya tetap mesti bayar segitu. Ya dengan segala resiko. Karena kadang-kadang kita cuma berpikirannya pokoknya jalan, pokoknya jadi, pokoknya mau, pokoknya dapat. Tapi kita nggak berpikir bahwa setelah itu ada hal-hal yang kita harus hadapi. Orang usahanya diberkati, dia akan semakin sibuk. Orang yang usahanya diberkati, dia akan semakin dia punya semakin resikonya semakin tinggi. Intinya istilah begini saudara, orang yang punya modal, orang yang cuma punya modal 1 juta, kalau sampai gagal, hilangnya 1 juta. Tapi kalau orang yang modalnya udah gede, Tuhan pengen modal gede sih Tuhan, modalnya 1 miliar, hilangnya kalau sampai ada apa-apa, hilangnya 1 miliar. Tuhan pengen lebih gede lagi sih Tuhan, 10 miliar, kalau sampai ada apa-apa, hilangnya 10 miliar. Saya, saudara, dipercayakan jadi ketua sinode. Tanggung
tanggung jawab saya bukan seperti gembala. Tanggung jawab saya, resiko-resiko yang saya harus tanggung lebih besar. Ada orang pengen cuma dapat apa, pengen jadi pemimpin, tapi nggak mau ambil resikonya. Waduh, banyak banget, banyak banget. Maksud saya begini, saudara, maka kita dewasa rohani. Ya, orang Israel minta raja, tapi nggak mau tahu tentang nanti resikonya begini, nanti dia kalau punya raja jadi begini. Pokoknya nggak, mereka tetap ngotot. Akhirnya setelah dijelaskan sama-sama, nggak peduli. Jadi kayak anak kecil. Nah itu tuh betapa kita tuh butuh, kita tuh perlu jadi Kristen yang dewasa. Iman kita harus bertumbuh. Ada amin, saudara. Sampai kita ngerti. Kita bukan kayak anak kecil yang kalau udah pengen, kalau nggak dikasih, wah, teriak, nangis. Itu. Tolong kita ya, saudara. Ya, kadang-kala kita kembali kepada anak kecil, sifat-sifat anak kecil kita yang ogohan, yang ngotot, yang pengennya jadi, pengennya dapat. Kita nggak mikir panjang, kita nggak mikir matang. Kalau ini begini, nantinya begini, nanti begini. Itu tuh ada kaitannya terus. Siapkah kita? Kalau kita berdoa, Tuhan berkati si usaha saya, siapkah kita? Dengan kesibukan yang lebih, dengan tanggung jawab yang lebih, dengan resiko yang lebih, dengan kewajiban yang lebih kepada Tuhan. Artinya begini, saya maaf ya, saudara, ya maaf. Kalau saya diberkati lebih lagi, siapkah saya? Karena dari misalnya perpuluhan 10.000 gampang. Tapi kalau sudah naiknya perpuluhan 100 juta, waduh, siapkah kita? Iya kan? Karena itu kan sebuah kewajiban, itu kan sebuah keharusan yang kita nggak boleh langgar. Ya ini apa namanya? Saya bicara tentang resiko, bahwa semakin kita naik ada resiko-resiko, ada tanggung jawab yang lebih besar lagi, yang nggak bisa, yang kita nggak bisa bilang, enggak apa-apa, segini, tapi resiko yang saya tanggung tetap segini, nggak bisa. Bisa seperti itu, tapi nanti waktu akan membuktikan kita akan hancur. Ini serius, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya mari sama-sama kita dewasa di dalam iman kita. Kalau kita menginginkan sesuatu, kita sudah tanya dulu sama Tuhan. Kita juga sudah bertanya sama diri kita. Sudah siapkah kalau sampai saya begini? Kalau kamu dapat ini, kalau kamu dapat itu. Kalau Tuhan lakukan ini, kalau Tuhan lakukan begitu, sudah siapkah kita? Kalau Tuhan percayakan ini, Tuhan percayakan itu, Tuhan angkat saya, adakah kita siap? Tolong kita ya, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita harus kata yang paling yang harus ada sama kita, pengalaman yang harus terjadi adalah suka atau tidak, kita harus bertumbuh iman kita jadi Kristen yang dewasa. Karena Kristen yang dewasa itu mengerti apa yang dia minta, mengerti apa yang dia pohonkan, mengerti tentang apa yang dia doakan kepada Tuhan. Tolong kita, Bapak Ibu Saudara, ya, sampai ketika kita siap jadi orang-orang yang siap, berkat itu tidak menghancurkan kita, tapi berkat itu semakin kita jadi berkat bagi banyak orang dan Tuhan dipermuliakan. Ada amin, saudara. Dan kalau itu yang terjadi, maka ayo, surga akan terus mensuplai. Surga akan terus mensuplai. Maaf nih saudara, ya. Ini makanya apa? Firman Tuhan pernah bilang begini terakhir. Tuhan ingatkan saya.
Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepada. Kita sudah dapatnya gede, ya. Tuhan sudah percayakan kita gede. Tapi kemudian kita bilang kita tetap pakainya ukuran yang lama. Pakai ukuran lama. Ukuran lama itu ukuran waktu kita nggak punya apa-apa. Ukuran waktu kita berkorbannya ya seperti itu. Gitu. Waktu kita nggak punya uang. Tapi kita sekarang sudah diangkat. Kita dikasihnya segitu besar, tapi kasih. Saya nggak lagi bicara korban ya saudara, enggak. Maksud saya lagi cuma bicara tentang kepercayaan yang besar, tanggung jawabnya juga besar. Nah, bisakah kita sudah siap masuk di pengalaman itu? Kalau kita siap, puji Tuhan, saya percaya diangkatnya kita tidak akan menghancurkan kita. Karena seringkali kalau kita diangkat kita belum siap, hancur. Tapi kalau kita siap, Tuhan akan terus angkat saya dan saudara, muliakan saya dan saudara. Ya saudara, Tuhan tidak pernah menyesal memberkati saya dan saudara. Puji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan.